Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dengan NIM 2200302087 dari kelas 2B1. Di video saya kali ini, saya akan memberikan ilustrasi mengenai pemberian reward untuk karyawan, pemberian SP1 untuk karyawan, serta PHK untuk karyawan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih PHK itu? PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. PHK ini bisa terjadi misalnya bila perusahaan bangkrut ataupun masa kerja si karyawan ini sudah habis. Namun, sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, sebuah perusahaan harus memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada karyawan paling lama 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Pengusaha wajib membayarkan hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang karyawan yang terkena PHK, antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Sekarang kita akan beralih ke video ilustrasi dari pemberian reward untuk karyawan, pemberian SP1 untuk karyawan, dan juga pemutusan hubungan kerja karyawan. Halo, selamat siang Meli. Ya Bu, selamat siang. Ada apa ya Bu? Kamu bisa ke ruangan saya sekarang nggak? Oh, iya Bu, bisa Bu, siap Bu. Oke, saya tunggu ya. Oke Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu Bu, kenapa ya Bu? Saya lihat kinerja kamu bulan ini itu bagus dan kamu sudah bisa mencapai target untuk perusahaan ini. Jadi saya akan memberikan reward untuk kamu. Silakan diterima. Terima kasih Bu. Ya, semoga kamu suka dengan rewardnya. Iya. Semoga saya bisa bekerja lebih giat lagi. Baik, kamu boleh kembali ke ruangan. Terima kasih ya Bu. Ya. Ini adalah contoh pemberian reward untuk karyawan, yaitu berbentuk sertifikat. Di dalamnya terdapat tulisan karyawan berprestasi bulan ini serta nama penerimanya. Setiap perusahaan pasti berbeda-beda cara dalam pemberian reward untuk karyawan. Contoh lainnya selain sertifikat yaitu memberikan uang tambahan untuk si karyawan tersebut. Fungsi pemberian reward ini untuk memotivasi karyawan lain agar bekerja secara maksimal seperti karyawan tersebut. Selamat siang. Boleh selamat dulu. Ada apa ya Bu menurut saya? Saya lihat akhir-akhir ini absen kamu itu sangat buruk ya. Kamu sering izin, boleh tahu alasannya? Ya Bu, soalnya ibu saya sakit jadi pada ngurus juga. Apalagi saya tinggal sama kos. Tapi kamu masih sadar kan punya kewajiban di perusahaan ini? Sadar sih Bu, soalnya masalah saya kan saya juga karena orang tua saya ada yang ngurus, jadi saya mau nggak mau terus ngurus orang tua saya. Saya bisa memaklumi itu, cuman di peraturan perusahaan ini kita tidak bisa memberikan izin sebanyak itu. Jadi untuk mengikuti prosedur, kamu akan terkena SP1 dulu ya. Dasar dari perusahaan saya. Ini untuk buktinya, kamu bisa tanda tangan. Semoga bulan depan kamu bisa merubah absensi kamu dan bekerja lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan usahakan lebih baik lagi di bulan depan. Kamu boleh kembali ke ruangan. Terima kasih. Ini adalah contoh formulir pemberian SP1 atau surat peringatan 1 untuk karyawan, di mana di sini penerima SP harus bertanda tangan serta pembuat SP pun harus bertanda tangan. Surat peringatan ini untuk memberikan efek jera kepada karyawan agar karyawan tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Biasanya SP1 ini memiliki jangka waktu 6 bulan, di mana jika karyawan terbukti melakukan pelanggaran kembali sebelum SP1 berakhir, maka karyawan tersebut akan terkena kembali SP2. Dan apabila seorang karyawan melakukan pelanggaran kembali sebelum SP2 itu berakhir, maka karyawan tersebut akan terkena SP3. Misi Bu, selamat siang. Siap. Ada apa ya Ibu manggil saya ke ruang? Silakan duduk dulu. Ikhwan. Ini buat tanggal berapa? Akhir-akhir ini saya sering mendengar kehilangan di lokal perempuan dan setelah saya cek CCTV ternyata kamu melakukan. Apa itu benar? Saya aja udah 3 hari ini nggak masuk. Emang saya nggak ngakuin Bu. Saya punya buktinya kalau itu benar kamu yang mengambil. Iya. Ini kamu kan yang buka lokal ini? Kamu tahu kan kalau itu kesalahan yang sangat fatal di perusahaan? Iya Bu. Pencurian itu tidak bisa ditolerir lagi di perusahaan ini. Kamu tahu kalau itu kesalahan yang fatal? Di perusahaan ini kasus pencurian itu tidak bisa ditolerir lagi dan sesuai dengan keputusan yang ada, kamu harus dikeluarkan dari perusahaan ini. Ya Bu, saya terima konsekuensinya. Iya, saya tahu juga ini salah saya. Jadi kamu harus tanda tangani surat pengunduran dari perusahaan ini. Silakan tanda tangan di sini. Sekarang kamu sudah tidak bisa bekerja di perusahaan ini lagi. Semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar sana dan tidak mengulangi kesalahan yang kamu buat di perusahaan ini. Perusahaan tidak akan sembarang mengeluarkan surat pemutusan kerja ini. Biasanya sebuah perusahaan mengeluarkan surat ini apabila seorang karyawan benar-benar melakukan kesalahan yang sangat fatal dan tidak dapat ditolerir lagi. Contohnya saja seperti video tadi, seorang karyawan melakukan pencurian. Bisa jadi sebuah perusahaan juga mengeluarkan surat ini jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau masa kerja karyawan tersebut sudah habis. Sekian video dari saya dan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.